Selamat datang di video terbaru saya. Video ini merupakan bagian dari video series yang mengupas teknologi-teknologi seputar blockchain dan aset kripto. Video ini diproduksi bekerja sama dengan Akademi Kripto. Seperti biasa, sebelum masuk ke dalam materi presentasi atau materi video, kita akan pahami dulu halaman disclaimer. Nah, semua informasi yang disampaikan di dalam video ini bukan merupakan ajakan untuk menjual atau membeli instrumen apapun, melainkan untuk tujuan edukasi semata. Termasuk ketika nanti ada pembahasan soal produk tertentu, itu bukan berarti endorsement terhadap aset atau produk tersebut. Karena murni semata-mata untuk tujuan edukasi dan membantu Anda untuk memahami sebuah teknologi yang mungkin memang diimplementasikan di dalam produk tersebut. Apa yang akan dibahas kali ini? Kita akan membahas soal account model atau model account. Nah, ide kunci dari video ini adalah bagaimana kita memahami account model yang terimplementasi di dalam teknologi blockchain tertentu, misalnya Ethereum. Nah, biasanya account model ini terimplementasi di dalam smart contract ya, atau blockchain yang punya smart contract. Ya, memang nanti ada blockchain-blockchain yang punya smart contract tapi modelnya UTXO, seperti halnya Bitcoin. Tetapi akan ada keterbatasan di situ. Nah, kita akan lebih mendalami account model di dalam Ethereum kali ini. Kemudian yang perlu dibahas juga adalah account model ini tidak melulu hanya ada di Ethereum. Jadi seperti saya bahas, ini umumnya ada di blockchain yang menerapkan smart contract. Nah, account model itu apa? Itu punya struktur yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan UTXO. Kalau di dalam UTXO itu bisa dimisalkan seperti Anda punya satu dompet yang isinya uang fisik, baik itu uang koin ataupun uang kertas. Jadi uang koin atau uang fisik ini harus diterima dari pihak lain, atau misalnya Anda terima dari percetakan Peruri misalnya atau Bank Indonesia, kemudian baru Anda bisa pakai untuk membeli barang apapun yang Anda inginkan. Tapi ketika Anda mau membayar dengan uang tersebut, itu Anda harus menentukan koin atau uang kertas mana yang akan diserahkan ke penerima atau serahkan ke kasir misalnya. Misalnya ada uang 50.000 atau uang 100.000 untuk membayar belanjaan seharga 25.000, Anda bisa menggunakan uang kertas 50.000 atau menggunakan uang kertas 100.000. Itu pilihan Anda. Kalau di account model tidak ada hal seperti itu. Anda tidak akan menemukan pecahan uang. Itu tidak ada. Nah, jadi tidak ada referensi ke transaction output. Jadi dia tidak punya transaction output. Seperti halnya yang ada di Bitcoin yang pernah kita bahas di video sebelumnya, gitu ya. Kemudian jelas tidak ada transaction output, tidak ada referensi ke transaction output. Kemudian kita bisa membayangkan account model itu seperti rekening bank. Kita bisa lihat mutasinya, tetapi kita tidak bisa memilih uang mana yang akan kita belanjakan. Karena yang kita dapat adalah saldo. Jadi hal terpenting atau informasi paling penting di dalam rekening bank tersebut adalah saldo. Kalau saldonya 0, tidak ada artinya. Kalau saldonya banyak, baru kita bisa happy, ya kan? Nah, kalau saldonya banyak, kita bisa belanjakan untuk membayar apapun. Tentu saja dengan model transfer, karena rekening bank kan. Ini adalah contoh dari account model. Saya ambil dari Etherscan. Nah, ini adalah alamatnya. Kita bisa bayangkan si alamat itu sebagai nomor rekening. Kemudian tidak seperti nomor rekening, dia tidak memiliki nama si pemilik. Kalau nomor rekening biasanya kita bisa cek bahwa nomor rekening ini dimiliki oleh seseorang atau organisasi tertentu. Tetapi kalau di dalam blockchain seperti Ethereum, Bitcoin, dia tidak terasosiasi dengan identitas pribadi. Ya, ini sudah pernah kita bahas sebelumnya. Kemudian hal penting juga kita bisa lihat saldo dari Ether atau native assetnya, atau aset natifnya dia, yaitu ETH atau ETH kalau di dalam Ethereum. Kalau di sini sebesar 0,084 sekian.
dengan nilai saat ini adalah 290 US dollar. Nah, yang lain apa yang kita bisa lihat? Yang bisa kita lihat ternyata transaksinya. Sebenarnya seperti rekening bank, kita juga bisa membaca saldo, kita bisa juga membaca transaksi yang sudah pernah kita buat. Itu transaksi keluar. Transaksi masuk juga kita bisa lihat. Contohnya ini ada transaksi masuk, kemudian transaksi keluar, sepertinya dia berbentuk smart contract, pemanggilan smart contract. Misalnya ada metode transfer di sini, metode multi-call, metode approve, metode claim. Sepertinya sedang mengklaim satu airdrop di sini. Kemudian langsung dijual di Uniswap. Dan dalam bentuk USDT di sini kalau kelihatan ya. Itu contoh dari account model. Nah, sebenarnya kalau di Ethereum ada dua tipe account. Yang pertama namanya EOA atau Externally Owned Account. Yang kedua adalah CA atau Contract Account. Nah, yang pertama kita bahas adalah EOA atau Externally Owned Account. Yaitu account yang dikontrol oleh pihak eksternal atau seseorang atau satu organisasi tertentu. EOA ini yang fasilitas paling mendasar adalah dia memiliki private key. Nah, bayangkan atau coba kita ingat lagi bahwa di dalam blockchain itu dasarnya adalah teknologi kriptografi. Nah, EOA ini merupakan public key sebenarnya. Account ini merupakan implementasi atau pengejawantahan dari public key. Nah, setiap public key kalau di EOA itu punya private key. Ya sebenarnya tidak semua, karena semua orang bisa bikin address. Jadi semua address adalah valid. Tetapi EOA itu umumnya terasosiasi dengan private key supaya bisa membuat digital signature. Seperti tadi, 2 halaman sebelumnya sudah ada contohnya seperti apa itu EOA, di mana EOA tersebut punya saldo, kemudian juga punya histori transaksi. Nah, karena dia memiliki private key, dia bisa membuat transaksi. Entah itu berupa transfer, misalnya transfer Ether, atau transfer native asset, atau dia memanggil smart contract, itu bisa. Kemudian umumnya tidak ada kode, jadi dia tidak memiliki kode smart contract di situ, ya. Karena percuma kalau dia punya smart contract, padahal kan dia punya private key, dia bisa membuat transaksi gitu. Kemudian diciptakan dengan menggunakan public key kriptografi, tadi sudah dibahas bahwa dia private key dan public key atau account itu merupakan implementasi dari public key kriptografi. Digital signature yang diciptakan juga berlandaskan teknik kriptografi. Nah, yang berikutnya yang kita bahas adalah contract account. Ini adalah account khusus untuk smart contract. Ya, jadi ketika seseorang itu mendeploy sebuah smart contract dalam platform blockchain, jadi transaksi deployment itu akan menciptakan satu account baru untuk menyimpan kode smart contract yang tadi dideploy. Nah, karena dia diciptakan dari transaksi, dia tidak punya private key sendiri. Jadi contract account perbedaan utamanya dengan externally owned account atau EOA, dia CCA ini atau contract account tidak memiliki private key. Karena tidak punya private key, dia tidak bisa menginisiasi atau tidak bisa menciptakan sebuah transaksi, baik itu transfer atau pemanggilan smart contract. Tetapi dia bisa dipanggil karena dia adalah smart contract. Dia bisa memanggil, juga dipanggil. Dia bisa memanggil smart contract lainnya, tapi dia juga bisa dipanggil oleh smart contract lainnya, atau dia juga bisa dipanggil oleh EOA. Nah, dia memiliki kode tentu saja karena dia merupakan contract account gitu ya. Kodenya ada. Penciptaan si smart contract tadi ada dua metode sebenarnya. Setidaknya ada dua metode. Yang pertama menggunakan create, satu opcode namanya create, atau satu opcode lain namanya create to, gitu ya. Nah, perbedaannya adalah create to ini merupakan fasilitas yang lebih fleksibel, di mana nanti kita bisa menebak alamat smart contract dengan menggunakan solve, gitu ya. Jadi kita bisa memprecalculate si alamat kontrak tadi. Kalau create memang ada, kita bisa menebak, tapi dia sudah pakem dia. Nah, bagaimana cara menebaknya? PR Anda gitu ya. Nah, ada fitur identik di antara dua jenis account ini.
Yang pertama, keduanya itu bisa menyimpan native asset atau ETH. Dia juga punya, mereka berdua juga bisa menyimpan saldo token. Misalnya saldo ERC20 atas token tertentu. Kemudian keduanya bisa memanggil smart contract, gitu ya. IOA bisa memanggil smart contract, contract account juga bisa memanggil smart contract lainnya, atau memanggil diri sendiri, itu bisa juga. Nah, ini contohnya. Ada contract account namanya WETH atau Wrap Ether. Dia apa sih? Dia adalah smart contract yang akan membungkus native Ether ke dalam bentuk ERC20. Kenapa dibungkus? Karena nanti dia bisa berperan ketika kita masuk ke dunia DeFi atau Decentralized Finance. Jadi kalau di DeFi, Decentralized Exchange, atau di lending borrowing, itu lebih mudah kalau kita menggunakan WETH daripada kita menggunakan ETH. Jadi lebih mudah menggunakan ERC20-nya dari Ether daripada menggunakan Ether-nya langsung. Gitu. Karena menangani Ether itu harus ada implementasi khusus. Jadi daripada repot, biasanya orang langsung menggunakan versi ERC20-nya dari Ether, yaitu salah satunya dengan WETH. Nah, tadi dia punya saldo sama seperti IOA, kemudian seharusnya dia juga punya saldo ERC20-nya. Kemudian dia juga punya kode smart contract di sini kalau kita baca. Ada kodenya, bisa dibaca isinya, isi datanya, kita juga bisa menulis ke smart contract tersebut. Nah, kalau ini fasilitas dari Etherscan. Kalau Anda mau coba bisa, tapi hati-hati ya. Nah, ini harus terkoneksi dengan wallet kalau mau menulis. Nah, sebagai summary, tadi kita sudah belajar sedikit soal EOA dan CA atau Externally Owned Account dan Contract Account. Nah, keduanya punya peran masing-masing di dalam lingkup smart contract. Kita tidak bisa hanya punya EOA saja gitu ya, tanpa CA. Tapi kita tidak bisa punya hanya CA saja karena siapa yang akan mengeksekusi smart contract ya kan? Kan hanya bisa dieksekusi atau diinisiasi oleh IOA karena IOA ini yang bisa membuat transaksi. Kemudian kita juga ingat bahwa IOA itu dimiliki oleh pihak eksternal di luar dari ekosistem blockchain. Ya, kita kan di luar ekosistem blockchain kan, manusia ini. Kemudian yang fitur berikutnya adalah CA itu punya mengandung kode smart contract gitu. Nah, demikian konten dari video saya kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih.